Podkesahan, odehnya dan sanak bekesahan. Halo Skulas Kenjeng sekalian, selamat datang kembali di Podkesahan. Seperti yang kami katakan di akhir segmen podcast kemarin, kalau episode berikutnya kita bakalan ngundang orang yang tentu saja luar biasa banget. Pokoknya hampir semua orang nih di Muara Bengkal, apalagi anak-anak hikmah, kenal semua deh pokoknya. Yang kali ini ditemani oleh ketua kita yang sudah kita wawancarai di minggu lalu, Bang Firman Syah. Halo Bang Firman. Halo. Ketemu lagi kita ya Bang ya. Iya. Tapi Bang Firman kali ini nggak sendiri, nggak jomblo lagi. Sekarang sudah ditemani sama wakil ketua yang luar biasa. Siapa namanya? Ada yang kenal nggak? Oke, kalian semua benar. Siapa lagi kalau bukan Bang Rifat Iza Mahendra. Halo Bang Rifat. Halo Bil, halo semuanya. Iya, halo. Oke, jadi mungkin dari Bang Firman dulu ya. Kayak mana nih Bang kabarnya? Udah pupus ya tanaman padi kita? Alhamdulillah baik. Dah pupus. Berarti sisa ngerumput lagi nih Bang ya? Ya, rumput nyemprot timah juga gitu. Jadi balik-balik sama Rinda kita nih. Ya kayaknya hilang. Kalau Bang Hendra ada rencana nih ke Samarinda? Bentar dulu. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Kalau Bilkis nih gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah ditanya baik kok. Kalau rencana mau ke Samarinda, karena kemarin baru pulang juga. Kalau dekat-dekat ini sih belum ada rencana, tapi kemungkinan di akhir tahun atau di awal tahun nanti baru ke Samarinda lagi. Iya, kita ngomongnya ngalir aja ya. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Kutai campur aja. Iya. Oke. Soalnya agak susah juga menyesuaikan karena apa ya? Sebenarnya tahu juga bahasa Kutai gitu, tapi kita campur-campur lah anunya hip-hop. Campur gitu. Oke, karena kemarin kita sudah kenalan sama ketua kita, Bang Firman Syah. Dan karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak aruh. Jadi kita bakal Jadi kita bakal kenalan sama wakil ketua kita. Kenalan dong yang lengkap. Kalau bisa sama tanggal lahirnya. Dicatat ya teman-teman. Oke. Nama lengkap juga ya? Iya dong. Nama panjang nih. Nama panjang apa nama lengkap nih? Nama lengkap. Nama lengkap. Ya, nama lengkapnya Rifat Iza Mahendra. Biasanya di beberapa tempat ada panggilan-panggilan khusus. Kalau di Muara Bengkal, Panggilan khusus itu panggilan sayang nggak sih? enggak, maksudnya Iya. nama panggilan gitu, Oke. bukan panggilan sayang. Kalau itu beda versi. Iya, oke. Biasanya kalau di Muara Bengkal itu dipanggilnya Hendra. Tapi kalau di kampus itu biasanya dipanggilnya Mahe. Terus ini banyak panggilan ya. Terus di Samarinda, di ruang lingkup teman-teman sekolah lah di SMA itu biasanya dipanggilnya Rifat. Terus karena apa ya? Aku nih sekolahnya berpindah-pindah gitu. Jadi pindah sini tuh beda nama, pindah sini tuh bukan beda nama sih, beda panggilan. Nah, jadi kalau di Tenggarong itu aku biasa dipanggilnya Mahen gitu. Kalau di rumah sendiri dipanggil Hendra. Kadang kalau ada teman-teman ke rumah itu, orang rumah tuh bingung. Kayak nanyanya ada Rifat kah? Jadi kayak orang di rumah tuh siapa ya Rifat gitu. Padahal di rumah kan biasa dipanggil Hendra. Tuh. Kalau tanggal lahirnya tadi ya. Ya, catat nih teman-teman. Tadi bahas nama panggilan aja banyak banget gitu loh, apalagi itu ya. Ya, lanjut. Lanjut Oke. dulu tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahirnya alhamdulillah kemarin habis ulang tahun juga sekitar 4 bulan yang lalu. Itu bukan kemarin. Oh, kemarin. Lawas. Beberapa bulan yang lalu. Oke. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya ulang tahun kita? Ulang tahun tanggal lahirnya? Pura-pura lupa apa gimana? Tanggal 5 bulan Mei tahun 2000. Jadi alhamdulillah sekarang itu udah 20 tahun. Alhamdulillah udah tua ya Bang ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ulang tahun, jadi beberapa hari yang lalu ketua kita ini habis ulang tahun. Kalau dari Bang Hen sendiri, harapannya untuk Bang Firman apa nih? Kalau harapan sih banyak gitu karena ini sebelumnya aku ucapin selamat ulang tahun ya Bang Firman. Terima kasih. Sehat selalu, semoga menjadi
anak atau ketua yang baik dari keluarga maupun di himpunan, terus Amin. bisa berguna juga buat keluarga, bangsa dan negara. Amin. Terus kalau harapannya ya mudah-mudahan ini karena di himpunan ya, mudah-mudahan dalam selama setahun ke depan dalam kepengurusan dilancarkan dari setiap kegiatannya. Amin ya Allah. Bersama Bang Firman dan kawan-kawan yang lain. Amin. Dan semoga urusan percintaannya bisa naik ya dari nomor sekian menjadi nomor 2 atau 3 lah ya. Nomor 1 lah. Nomor 1 kan Tuhan. Oh iya, siap. Berarti nomor 1 berpoin ya, nomor 1 titik A gitu. Nomor 1 titik A kayak pasal aja. Ya pokoknya semoga semua yang terbaik, amin paling serius ya buat Bang Firman. Kalau dari Bang Firman nih yang ulang tahun, apa sih harapannya ke depan? Ya, jadi sebelumnya terima kasih dulu ya untuk Bang Hendra, terima kasih untuk Kak Bilkis juga karena udah mengucapkan ulang tahun tadi, dan terima kasih untuk segala kawan-kawan Hipma nih yang udah mengucapkan ulang tahun, yang udah mendoakan. Dan untuk harapanku sendiri, mudah-mudahan semakin didewasakan, dapat berbakti kepada orang tua, dapat menjadi kebanggaan dari keluarga. Amin. Sekaligus menjadi ketua yang amanah dalam menjalankan tanggung jawab di satu periode. Amin. Oh ya, kemarin sempat ada acara ya ulang tahunnya Bang Firman. Iya, Kejutan dari teman-teman Hipma luar biasa. Ada surprise. Iya, itu semuanya sayang banget tuh sama Bang Firman. Alhamdulillah, terima kasih untuk kawan-kawan segala ya. Kita aja dong reaksinya nih Bil. Reaksinya gimana Kak? Sedih, senang? Terharu ya. Ya intinya amin paling serius dan paling tulus lah untuk semua doa-doa dan harapan, khususnya harapan dari Bang Firman sendiri. Amin. Nah, kita balik lagi nih ke wakil ketua kita. Kan belum selesai tadi, baru sampai di apa tadi Bang? Sampai di mana ya? Sama lengkap sama tanggal lahir tadi Ya, baru. apalagi dong selain itu perkenalannya yang lengkap. Ya, kalau tanggal lahir tadi, kalau tempatnya tuh di Muara Bungkal. Berarti asli orang Muara Bungkal ya. Dibilang asli orang Muara Bungkal. Tapi sekolahnya itu, ini diceritakan juga nggak nih? Ceritain dong. Kalau sekolahnya dulu sempat SD-nya di Muara Bungkal. Nah setelah lulus di Muara Bungkal itu pindahlah ke Tenggarong, di SMP 2 Tenggarong. Nah setelah lulus di Tenggarong itu lanjut lagi di SMA. Nah SMA-nya itu SMA 2 di Samarinda. Jadi kalau dibilang asli Muara Bungkal ya asli Muara Bungkal, tapi lama tinggalnya di kota gitu, di Samarinda dan Tenggarong. Jadi kayak pindah-pindah gitu ya tempat Iya, tinggalnya. pindah-pindah gitu. Asal jangan hati ya yang pindah ya. Iya. Kalau hati sih selalu tetap gitu, nggak pindah-pindah. Tadi kan Bang Hen sempat bilang kalau misalnya sekolahnya beberapa kali pindah-pindah tempat kan. Iya, pindah-pindah gitu. Itu pasti kalau menurut saya sih susah banget buat ngebangun relasi sama pertemanan, apalagi ibaratnya di situ kita orang baru, orang asing, sedangkan teman-teman kita tuh udah kenal satu sama lain dari lama, dari sekolah sebelumnya lah. Itu gimana kok dari Bang Hen sendiri? Iya, kalau dibilang kenal sama orang-orang baru itu ya susah gitu. Tapi tergantung dari kita juga gimana kita menyesuaikan di suatu tempat. Itu tergantung dari kepribadian seseorang sih. Karena aku orangnya ya kalau sama orang tuh So asik gitu ya ya? so asik gitu lah, orangnya tuh so asik gitu. Testimoni nih. So asik gitu. Dan juga dulu di SMP tuh sebenarnya aku tuh pendiam. Sebenarnya pendiam karena ya baru gitu kan, susah juga menyesuaikan bahasa Kutainya Muara Bungkal itu kan beda itu bahasa Kutainya Tenggarong, jadi suka kalau mencarang gitu kan, bahasa itu kan agak sulit gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu ya namanya mau itu kan kita harus belajar gitu. Itulah untuk pertemanan itu memang terkait tadi tuh ya gimana terkait teman-teman sering pindah-pindah tuh gimana sebenarnya ini poin plus gitu ketika kita masuk organisasi. Jadi aku waktu itu banyak bergaul, banyak kenal teman tuh salah satunya tuh dari organisasi itu Bil. Jadi bisa disimpulkan organisasi itu berperan penting lah buat kita nambah relasi gitu. Iya.
Terus untuk saya sendiri ya, poin plus-plusnya organisasi itu bukan cuma nambah relasi, tapi di organisasi itu tempat kita nemuin teman gitu loh. Benar-benar. Dan proses kita berkembang juga. Berarti banyak nih organisasinya. Secara gitu kan banyak temannya, followers IG-nya. Jangan lupa di-follow ya IG-nya. Apa IG-nya, Bang? Apa ya? IG-ku ya? Rifat Igza. Kalau Bang Firman apa IG-nya? Ada Firman JR namanya. Jangan lupa di-follow. Komen. Di Fallback kakak. Bali nih. Gimana tadi? Kan pasti pindah-pindah, banyak ikut organisasi, ketemu banyak orang. Pasti juga gimana tuh pengalamannya? Banyak banget ya? Kalau di organisasi ya, kalau dibilang berpengalaman sebenarnya sih aku nggak berpengalaman gitu. Tapi awal pertama kali aku masuk organisasi itu ya di SMP. Jadi waktu itu aku punya keluarga lah bahasanya gitu, keluarga. Dia itu anak dari bapak angkatnya kakakku. Jadi kakakku yang di Tegarong tuh punya bapak angkat. Nah itu ada anaknya. Kita tuh tetanggaan lah gitu. Jadi aku waktu itu disuruh masuk OSIS, masa OSIS. Jadi diberi formulir kayak gitu kan. Masuk aja nih. Kebetulan dia kakak kelasku kan. Itu di awal pertama kali masuk organisasi itu di SMP gitu, di OSIS-nya. Berarti kalau dari Bang Hen sendiri udah mulai ikut berorganisasi dari SMP ya Bang ya? Iya dari SMP. Dari SMP tuh ya udah mulai aktif itu kelas 1, kelas 2 gitu. Apalagi sih organisasi yang Bang Hen ikutin selain OSIS sampai sekarang deh? Sampai sekarang ya. Jadi perjalanannya sebenarnya dari SMP, SMA sampai bangku kuliah tuh ya masuk organisasi juga, di SMA juga masuk. Kalau di SMP tadi sebenarnya karena baru kan, jadi maksudnya di organisasi internal SMP aja kayak OSIS gitu. Terus ada juga PMR di sekolah. Nah kalau di SMP itu, ini boleh cerita dikit ya? Cerita panjang juga nggak apa-apa. Oh, Bang Hen ini orangnya suka cerita, jadi kalau ketemu asik banget. Jadi waktu SMP pertama kali itu kan tadi disuruh masuk organisasi sama keluarga itu kan, namanya JJ. Disuruh masuk. Aku nggak tahu, ternyata aku tuh kayak di kader gitu. Jadi di kelas 2 itu disuruh calon jadi OSIS gitu, karena ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Jadi waktu di SMP itu aku sama teman aku namanya Fuad. Nah, sekarang dia di Makassar. Mungkin kalau dia dengar ini, salam ya untuk Bang Fuad. Salam Bang Fuad. Namanya Bang Fuad tuh jadi ketua waktu itu. Aku jadi wakilnya Bang Fuad gitu. Kalau di OSIS tuh dia ada di SMP aku dulu tuh ada wakil 1, wakil 2, wakil 3 gitu. Kalau wakil satunya itu ada namanya teman aku namanya Heidi. Jadi aku itu wakil 2. Wakil 3-nya si Eben. Terus ini ke SMA ya. Setelah SMP gitu sering lah kita kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus waktu pindah ke Samarinda, ke SMA 2 Samarinda. Sebenarnya waktu itu Bill, aku tuh nggak masuk di SMA 2 sebenarnya. Iya sih, saya sempat lihat kakak foto Instagramnya, latarnya SMA 2 itu gimana ceritanya kak? Iya, sebenarnya bukan di SMA 2 pertama kali daftar, karena baru pindah kan dari Tenggarong ke Samarinda. Kayak bingung itu cari sekolah di mana. Nah, terus karena kebetulan SMA 13. Di SMA 13 itu dekatan sama rumah, jadi daftarlah di situ. Pas daftar aku sama kakakku daftar. Terus pengumuman, kok nama aku ini nomor di paling 1 gitu kan. Gak juga sih, nilainya gak terlalu tinggi gitu pas SMP, tapi kok di paling atas namanya. Pas aku datang ke sekolahannya nggak sesuai diharapkan gitu. Ternyata? Nggak sesuai diharapkan. Terus pikir-pikir lagi, terus ada kakakku yang paling tua, kamu masuk di SMA ini aja, di SMA 2 kan. Pikir-pikir, yaudah aku coba daftar di situ. Jadi aku cabut berkas, kakakku masih di situ di SMA 13, aku cabut berkas, baru daftar di SMA 2 dan alhamdulillah keterima di situ. Terus kalau pengalaman organisasinya tadi ya, di SMA. Ya di SMA 2 saya lihat aktif-aktif banget sih, kegiatannya banyak gitu. Kok dari Bang Rifat selama di SMA 2 ikut kegiatan apa nih? Nah, kalau di SMA karena baru pindah gitu kan.
Aku baru pindah juga dari Itu Tenggarong. pindahnya waktu awal atau pertengahan semester udah? Udah waktu awal, jadi setelah selesai SMP, lulus SMP langsung pindah ke SMA di Samarinda. Jadi, nah ini terkait organisasi ini ya. Jadi aku tuh waktu pindah ke SMA 2, Bil, apa ya? Aku kan ikut organisasi tuh di SMP tuh. Nah, waktu itu ada kegiatan OSIS, kayak pelatihan gitulah, pelatihan kayak gitu di Samarinda. Itu ada beberapa, dari OSIS Pasir, Samarinda, Tenggarong gitu di Hotel Raja. Tapi aku nggak ikut karena waktu itu almarhum meninggal kan. Jadi aku pulang kampung. Jadi yang mewakilkan temanku gitu, temanku yang mewakilkan. Nah terus pas di SMA ternyata temanku yang sekelas sama aku di SMA itu kenal sama temanku di SMP. Nah, jadi kita saling ngobrol lah. Dari situlah punya teman. Waktu itu baru pertama kali masuk SMA di Samarinda kan, punya teman itu karena waktu itu temannya temanku itu Temannya temanku. iya, temannya gitu. Jadi, kamu kenal ini kan dari Tenggarong? Iya, temanku sekelas gitu. Jadi ngobrol waktu itu namanya Alpin. Nah, itu yang di Samarinda. Waktu kita ngobrol-ngobrol terus ya karena cowok kan hobinya main futsal. Jadi kita sering main futsal lah sama Alpin, sama teman-temannya. Dari situlah aku banyak kenal teman-teman di Samarinda. Nah, kalau di organisasi, kalau awal masuk OSIS, aku sempat masuk OSIS gitu, tapi nggak berjalan lama aku keluar gitu. Itu kenapa tuh? Ceritain dong. Apa ya? Kalau dibilang nggak konsisten bisa jadi dibilang kayak gitu. Kan pasti ada alasannya. Iya, pasti ada alasannya. Jadi waktu itu aku daftar OSIS. Karena di SMP kan ikut OSIS, jadi harus ikut OSIS juga nih di SMA nih. Nah, daftar, keterima gitu kan. Sempat ikut di satu kegiatan sekolah tuh, event sekolah tuh, ulang tahun sekolah gitu. Aku ikut jadi di panitia juga. Kalau di SMA aku tuh namanya Bulan Bahasa. Tuh masuk di bagian humas, kalau nggak salah aku sempat masuk bagian humas. Jadi kayak kata-kata tersurat gitulah. Nah, aku dapatnya di wilayah Tenggarong gitu. Wilayah Tenggarong, ngantar di sekolah-sekolah Tenggarong. Jadi kayak aku merasa karena kebetulan juga waktu itu Bil, orang tua tuh lagi buat usaha gitu, tokoan gitu. Nah, jadi kayak waktu di sekolah tuh lebih banyak gitu. Nah, jadi aku lebih baik bukan keluar sih, memutuskan untuk gak aktif gitu di kelas 1. Jadi karena ibaratnya bantu orang tua juga lah di rumah, jadi nggak terlalu aktif juga gitu. Saya anggota OSIS tapi bisa dibilang keluar, bisa juga dibilang vakum, bahasanya vakum gitu, vakum dari situ. Tapi karena kebetulan temanku di OSIS itu kan, jadi aku bantu-bantu juga kalau ada apa-apa gitu, kalau di SMA. Kalau dibilang tadi tuh berpengalaman sih nggak berpengalaman, cuma sekedar ikut-ikut aja gitu. Tapi dari situ kayak banyak relasinya gitu, banyak kenal ini. Banyak belajar juga kan. Iya. Sampai kuliah sekarang masuk Hikmah jadi wakil ketua itu luar biasa banget. Ya, kalau di perkuliahan tadi kan baru sampai SMA. Nah, jadi setelah lulus SMA aku masuk di Unmul. Nah, itu kayak aku ngerasa ternyata organisasi ini penting banget gitu. Penting banget. Nah, saya pakai banget lagi. Penting betul gitu. Seperti kata Bang Hen waktu pelantikan, apa motonya? Kuliah prioritas. Ya, kuliah itu prioritas, organisasi itu totalitas. Ya, luar biasa. Mantap. Jadi kayak pas masa pertama kali masuk kampus, banyak lah karena kampusku tuh agak sedikit berbeda gitu kan, asrama. Jadi lebih banyak belajar dari itu di situ juga, baik dari kegiatannya, di organisasinya gitu. Bahkan sampai sekarang kemarin tuh di kampus sempat juga gitu mencalonkan menjadi pengurus himpunan. Iya. Ya, dan belum rezeki dan akhirnya memutuskan untuk bersama Bang Firman di Hikmah KIB. Iya, sampai sekarang bisa jadi partner setianya Bang Firman ya di Ya, Hikmah. sering kayak gitulah. Berarti kalau menurut saya ya dari cerita kakak udah luar biasa banget sih kak. Mulai dari nol tuh susah. Ibaratnya kakak tuh mulai setiap jenjang sekolah semuanya dari nol. Dari mulai di Tenggarong, lalu ke Samarinda, masuk asrama lagi, dan di situ tuh organisasi itu punya peran penting.
bukan cuman sekedar menambah relasi gitu, tapi di organisasi kita belajar gimana ya, menyatukan banyak kepala, jadi satu pemikiran, ketemu orang-orang yang berbeda, ketemu teman yang bener-bener teman. Bahkan menurut saya kadang organisasi itu bukan cuma tentang proker, tapi juga bisa jadi rumah. Iya, betul-betul. Quotes today. Quotes today ya. Balik lagi, kita balik lagi ke ketua kita, Bang Firman. Kemarin kan kita sempat ngebahas nih Bang tentang riwayat organisasi Bang Firman yang banyak banget tuh. Banyak banget ya organisasinya. Emang banyak banget, mulai dari eksternal, internalnya. Tapi saya lupa nanya, kalau dari Bang Firman sendiri mulai ikut organisasi, mulai serius, mulai aktif lah dari kapan tuh? SMP, SD, TK? Iya. Awalnya dulu tuh waktu SMP, mungkin SMP, SMA tuh mengenal organisasi tuh enggak tertarik gitu sama organisasi itu. Jadi kayak dulu tuh memang kayak nggak suka lah kumpul-kumpul untuk bahas-bahas apa gitu di forum, itu nggak suka. Terus waktu di perkuliahan, awalnya tuh di bangku perkuliahan, kenal hikmah, terus kenal organisasi internal kampus, dan alhamdulillah dapat dapat hidayah lah gitu kan. Dapat pencerahan gitu. Pokoknya di organisasi ini banyak sekali ilmu, relasi, teman, dan lain sebagainya lah yang kita dapatkan di sini. Dan itu tersadar itu waktu itu ikut KSR PMI namanya di internal kampus Widyagama. Di situ aku waktu itu pertama kali kepanitiaan ikut tuh ditempatkan di panitia koordinator Publikdoc namanya itu. Jadi kan di situ kan di Publik itu tugasnya publikasi, dekorasi, sama dokumentasi. Dan waktu itu sedikit cerita ya kenapa banyak mau juga. aktif di organisasi. Nah di situ waktu itu disuruh bikin suruh bikin spanduk. Sementara kita yang dari kampung gitu ya, dari kampung tuh jarang sekali pegang komputer, pegang laptop tuh jarang tuh pegang itu. Gaptek. Jadi gaptek lah bahasa kasarnya kita kan yang dari kampung nih. Jadi disuruh bikin itu nggak tahu apa-apa tuh tentang itu, tentang gimana desain, gimana cara bikin spanduk tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi setelah di situ disuruh bikin dan mau belajar, dan alhamdulillah ketika itu bisa belajar dari sini. Terus aku mikirnya, rupanya kalau aku berorganisasi ini banyak loh yang bisa aku dapatkan di organisasi ini, ilmu yang bisa aku dapatkan nih. Dan akhirnya mulai serius gitu berorganisasi, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah ada lah beberapa organisasi, walaupun tidak banyak ya kan, organisasi yang diikuti, dan banyak belajar juga dari organisasi. Sampai sekarang pun masih mau banyak belajar dari organisasi. Dan juga organisasi nggak perlu banyak-banyak, yang penting ya totalitas bahasanya ya. Totalitas tanpa batas. Konsisten. Jadi tuh memang walaupun Bang Firman bilang tadi mulai aktifnya di bangku perkuliahan, tapi bukan berarti itu terlambat, karena nggak ada yang namanya terlambat belajar ya. Betul. Buktinya Bang Firman bisa sampai di titik sekarang itu luar biasa banget. Masih banyak belajar lah ya. Iya, sama-sama belajar. Nah kan kemarin kita sempat ngebahas tentang gimana perjalanan Bang Firman bisa mengenal hikmah, masuk hikmah, sampai sekarang jadi ketua umumnya gitu. Kalau dari Bang Hen sendiri gimana? Bisa kenal hikmah? Kemarin sih sempat diceritain awal-awalnya. Iya, jadi waktu itu aku masih SMA karena hikmah ini kan dia himpunan pelajar dan mahasiswa Kecamatan Bengkal, tapi notabene-nya mereka ada di Samarinda, dan kebetulan kebanyakan di Samarinda, kegiatan-kegiatannya juga di Samarinda. Jadi di situ aku kenal karena posisi mereka juga di Samarinda kan. Waktu itu ketuanya Bang Pajar, aku mulai ibaratnya masuk lah gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan hikmah ini sering di rumahku, Bil. Jadi karena kebetulan juga kakakku yang pertama itu salah satu inisiator juga dari Hikmah KMB ini. Luar biasa. Nah, jadi boleh dong kapan-kapan diundang buat podcast bareng ya Kak ya? Siap. Nah, jadi kegiatan-kegiatan mereka yang di Samarinda kayak yasinan gitu sering di rumah. Jadi situlah mulai masuk di Hikmah. Jadi waktu itu pertama kali daftar masuk di bidang KPSDM. Waktu itu ketua divisinya waktu zamannya Bang Pajar itu Bang Deni ya? Bang Deni Saputra. Bang Deni Saputra. Nah, itu nggak terlalu aktif juga karena aku di SMA juga kan, jadi kurang update lah. Kurang ngikutin. Ya, kurang ngikutin lah.
masalah kegiatan-kegiatan di Hikmah. Terus masuk lagi di zamannya Bang Ego. Itu sudah mulai sering-sering juga ikut, kayak diikut di mubesnya, terus di kegiatan-kegiatan besarnya juga ikut. Waktu itu aku masuk juga di KPSDM lagi. Waktu itu ketua divisinya Kak Dila. Kak Dila itu sempat sebelum aku masuk kuliah. Jadi waktu itu aku kelas 3. Masuk di divisinya Kak Dila, sempat ikut beberapa kegiatan, merancang program pun sempat. Nah, pas aku masuk di dunia perkuliahan karena asrama, jadi agak sulit gitu berinteraksi sama kegiatan Hikmah KMB karena sifatnya asrama kan, jadi jarang keluar gitu. Sempat susah dapat izin gitu. Susah dapat izin gitu juga keluar gitu. Dan mulai aktif lagi setelah ketika naik satu tingkat di semester 3. Jadi bisa enak lah izin keluarnya, kegiatan juga kurang kan kalau sudah senior. Jadi mulai di situ lagi aktif di Hikmah KMB. Waktu itu di zamannya Bang Jurais, aku masuk di anggota kewirausahaan. Waktu itu ketua divisinya Bang Aldi, sekarang jadi ketua bidang humas gitu. Berarti panjang banget ya, sama aja kayak Bang Firman yang mulainya dari SMA ya Bang kemarin? Iya, dari SMA, mulai dikenalkan begitulah dari SMA. Tapi kalau dari Bang Hen sendiri tuh kayak udah masuk di dalam strukturnya udah, tapi nggak terlalu aktif. Ya karena keadaan juga kan. Oke, mungkin sekian podcast Sahat kali ini. Makasih sanak sekalian, semoga etam dapat ketemuan di lain kesempatan, di lain waktu. Kelak etam kesahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.